Nyata tidak bahwa di saat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat keajaiban-keajaiban yang menakjubkan dan menjadi momen yang selalu ditunggu oleh para penduduk langit dan bumi. Sejak Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah tertulis di pintu surga. Kemunculannya telah dikabarkan oleh Taurat dan Injil. Karenanya, pada tanggal 12 Rabiul Awal menjadi titik mangsa yang paling dinanti oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, maka sepantasnya sebagai umat Islam untuk menyambut hari kelahirannya, dan hanya kaum jahil dan pembid'ah yang mengingkari kemuliaan momen tersebut. Sebagai bentuk kegembiraan atas hadirnya sosok panutan alam, tak heran pula jika beberapa kejadian langka dan mengagumkan turut mendahului dan mengiringi kelahirannya. Itulah sebabnya beliau dikenang pada hari kelahirannya. Adapun peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain, pertama adalah hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Saat itulah Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut lantas ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1-5. Bahkan gajah sendiri menjadi nama surat yang mengisahkan peristiwa tersebut. Peristiwa kedua, pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah oleh kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air pun juga mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan gelimpungan. Dikabarkan pula, seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa yang dimaksud tak lain adalah kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal ini dipaparkan Abu Zahra dalam kitab Khatamun Nabiyyin. Peristiwa ketiga, setelah kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya.
Tetapi sekarang, siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya, mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api sehingga mereka tak lagi bisa mendengarkannya. Ada satu riwayat yang menyatakan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ternyata, dari hasil pengamatan mereka, ditemukan bahwa di kota Makkah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitulah kejadian tersebut dilaporkan. Iblis sangat menyesalkannya, sebab panutan alam telah datang. Artinya, rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Peristiwa keempat, beberapa keajaiban yang menimpa Halimah As-Sa'diyah, ibu persusuan Nabi Muhammad SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun, 2 hari berada di Makkah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, namun begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya.